Kemudian dalam berjuang, mintalah petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena kemenanganmu itu bukan hasilmu semata, tapi karunia anugerah dari Tuhan. Berjuanglah, lalu berdoalah, dan tawakallah. Sadarilah bahwa kesadaranmu untuk berjuang, kekuatanmu untuk berjuang, dan juga sukses tidaknya perjuanganmu, semuanya sumbernya hanya Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa aku ini membantu Tuhan, memperjuangkan Tuhan, membela Tuhan. Tidak. Yang butuh kamu bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Kemudian lagi, beliau, ini yang menarik kita teladani dari beliau, beliau itu masuk kategori gagasan-gagasan yang beliau ajukan itu gagasan yang moderat. Beliau tidak suka ekstremisme baik kanan maupun kiri. Jadi dalam syariat Islam beliau ngambil jalan tengah, menolak komunisme, menolak kapitalisme yang eksploitatif, tetap membela buruh dan rakyat kecil, tetapi juga tidak meninggalkan Islam. Ini tengah-tengah. Biasanya kan yang paling kanan itu yang Islam, yang ekstrim, yang kiri, yang komunisme. Tidak, beliau ya Islam. Ya tetap membela buruh dan rakyat kecil seperti jargon slogannya orang-orang komunis. Tapi beliau tidak ada di kutub ekstrimnya komunis. Dalam aspek menolak kapitalisme, membela buruh dan rakyat kecil, itu kan dekat sebenarnya dengan komunis. Tapi beliau tidak di situ. Masuknya kemana? Islam. Maka nanti seperti Pak Cokro Aminoto, beliau mengembangkan namanya sosialisme Islam. Khas ini ya, ini biasanya dikenal konsepnya Pak Cokro, tapi disetujui oleh Agus Salim. Apa sih sosialisme Islam itu? Yaitu sosialisme yang dasarnya tauhid. Dasar tauhid itu berarti apa? Satu-satunya di atas manusia itu Tuhan. Sementara semua manusia itu levelnya setara. Jadi ini tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Kita semua setara meskipun mungkin beda peran, beda fungsi. Ini dasarnya ini. Jadi kesetaraan itu ada dasarnya yang jelas. Tidak sekedar jargon idealis bahwa kita setara, tapi itu ada dasarnya apa? Tauhid. Orang yang tauhidnya beres, itu pasti akan punya cara pandang kesetaraan antar manusia. Kenapa? Ya karena semua manusia itu statusnya makhluknya Allah. Satu-satunya yang bisa di atas manusia itu hanya Allah saja. Kalau ada manusia di atas manusia yang lain, kemungkinan itu fenomena kezoliman. Yang pertama.
Yang kedua, ayo bergerak melakukan pembebasan, gerakan sosial. Tapi gerakan sosial yang basisnya akhlak. Jadi bukan gerakan sosial asal pembebasan, tapi pembebasan yang diwarnai oleh akhlak. Tujuannya apa? Keadilan sosial. Dan keadilan sosial ini intinya ajaran Islam. Kalau di Agus Salim menekankan pada adil, keadilan, kepedulian, ta'awun, anti penindasan, zalim, zulm. Jadi dasarnya tauhid, prosesnya berakhlak, tujuan akhirnya keadilan sosial. Kepemilikan apa boleh? Boleh, tapi dikontrol moral dan sosial. Tidak boleh orang menumpuk harta suka-suka sebesar-besarnya. Kalau ini tidak boleh. Alhaakumut takasur. Jatuhnya mesti penghisapan. Yang lain tidak kebagian. Dan pada akhirnya nanti konsep-konsepnya Pak Cokro, juga Haji Agus Salim, umat mesti bersatu, terdidik maka perlu dididik, dan harus dibuat mandiri untuk mengakhiri perhambaan modern. Inilah nanti yang dikenal sebagai sosialisme Islam. Iya sih, sosialis fokus pada rakyat, perjuangan sosial, tapi dikombinasikan dengan nilai-nilai keislaman. Baik. Ini salah satu dari tulisan beliau ya, tentang perbaikan ekonomi sosial politik. Kata beliau, kita punya penyakit utama, yaitu apa? Meniru orang asing. Ini sebenarnya kalau dulu kata Ali Syariati itu menunjukkan mental yang kalah. Orang kalah, orang inferior itu kan biasanya terus jatuhnya meniru yang lebih dianggapnya superior. Itu yang terjadi di kita di Indonesia. Maka ekonomi pun dibangun dengan meniru mereka, termasuk cara berpikirnya. Kata Haji Agus Salim, akhirnya yang terjadi apa? Ekonomi dimaknai sebagai usaha mengumpulkan harta dan menghasilkan harta. Jadi kalau saya bilang ekonomi kan yang muncul di kepalamu gimana bekerja terus dapat uang banyak dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya apa? Karena kita inferior, akhirnya kita ditindas saja sama yang lebih superior. Akhirnya kita jadi konsumtif saja. Kita hanya memakai, kita tidak memproduksi. Pada akhirnya kita dibelenggu oleh yang memproduksi. Oleh yang membuat kita ketergantungan. Padahal kata Haji Agus Salim, harusnya pembangunan ekonomi diawali dari mindset mandiri. Bagaimana caranya saya mandiri tidak tergantung pada yang lain, apalagi pada asing. Jadi seandainya di awal-awal memang perlu bantuan, harus sekeras mungkin berikhtiar agar pada saatnya kita tidak perlu tergantung lagi. Fokus utamanya ke sini, bukan menumpuk dan mengumpulkan hartanya. Cuma selama ini cara berpikir kita salah. Kita mengawali pikiran, kita harus mengumpulkan harta, menumpuk harta untuk memenuhi kebutuhan. Tidak diawali dengan mengubah mindset kita. Akhirnya apa? Kalau ada pihak yang menurut kita bisa memenuhi kebutuhan kita, terus kita tergantung padanya. Itu yang terjadi. Maka kata beliau, yang bagus diawali dari mindset kita, yaitu mindset cara mengatur hidup yang mandiri.
Sosial juga begitu. Kalau saya bilang sosial, mungkin teman-teman yang dibayangkan aktivitas sosial itu bangun rumah sakit, bantuan langsung tunai, rumah yatim, sekolah, kan itu. Kata Agus Salim, ndak pas kalau kita mulai dari sana. Kadang-kadang kalau kita hanya mikir itu saja, ya nanti kita nunggu ada yang bantu bangun rumah sakit, ada yang bantu bangun rumah yatim. Ketika sekolah rusak, ya kita nunggu donatur dan lain sebagainya. Padahal kunci pembangunan sosial itu rumah tangga. Harus diawali dari pemberdayaan penguatan rumah tangga. Hampir semua masalah sosial hari ini, kalian boleh sebut apa, diawali dari lemahnya institusi rumah tangga dalam rumah. Kalian boleh sebut, kemarin mulai rame lagi, kelitih misalnya. Nah itu, penguatan rumah tangga. Sekarang baru rame, bullying. Lahirnya mental pembuli maupun mental yang layak dibully, itu dari rumah. Maka kata Agus Salim, pembangunan sosial awalnya harus dimulai dari rumah. Rumah tangga titik pijaknya. Tidak sekedar bangun rumah sakit, tidak sekedar memberi bantuan langsung, memberi makan siang gratis, ada yang lebih penting lagi. Apa? Penguatan institusi rumah tangga. Oke ya, pemberdayaan bisa lewat banyak jalan, termasuk pendidikan, termasuk pemerataan ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana misalnya orang tua bisa memperhatikan anaknya? Kalau level ekonominya masih lemah, mulai pagi sampai malam harus cari uang, malam baru sampai di rumah dan itu pun kelelahan, waktu ngobrol dengan anaknya tidak ada, tiba-tiba saja kalau nilai rapot anaknya jelek, diamuk, jadinya anak terus tidak kerasan di rumah, mencari jati diri, mencari penegasan dirinya di luar. Apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak yang pendidikannya belum matang, pikirannya belum dewasa, keluar dengan teman sebayanya. Dan itu yang banyak kita lihat, fenomena semacam itu hari ini. Padahal sudah diingatkan oleh Agus Salim sejak tahun itu Fajar Asia 1929. Oke ya, hampir 1 abad, 4 tahun lagi 1 abad. Iya ya, 29. Sekarang 2025 ya. Oke, politik juga begitu. Begitu ngomong politik, yang ada di kepalamu pemilu. Tidak hanya kamu sih, orang-orang besar juga mikirnya itu, kekuasaan. Antara yang punya kekuasaan dan oposisi, itu kan selalu pertarungan itu saja yang kelihatan. Bahkan yang namanya partai politik pun didesain untuk merebut kekuasaan. Terus orang-orang baik bilang, jangan dekat-dekat politik deh, nanti rusak. Politiknya sudah rusak, yang baik-baik minggir, tidak mau ikutan politik. Tambah rusak. Itu yang terjadi. Hukum juga begitu, kata Agus Salim. Kegiatan ekonomi, sosial, politik, dasarnya kan hukum. Tapi hukum kita itu hukumnya produk Belanda. Yang tentu saja dibuat untuk kepentingan Belanda. Menunjukkan kita belum mandiri, kita masih dikuasai. Maka kata beliau, perbaikan ekonomi, sosial, tanpa penguasaan politik oleh bangsa sendiri, itu mustahil. Tidak mungkin. Jadi di 3 aspek ini kita belum matang, kata Agus Salim. Hampir 1 abad tapi juga belum matang juga. Tidak tahu matangnya kapan kita. Yuk, kita lanjutkan. Ini aspek sosial tadi ya. Yang ke-6.
beliau ini terkenal pengabdi. Itu saya tadi merangkai karir beliau ya. Diawali penerjemah sebenarnya, terus wartawan, terus jadi ulama, intelektual, politisi, diplomat, pernah jadi menteri, pernah jadi penasehat politik, terakhir jadi guru bangsa. Kalau hari ini ada orang dengan karir dan pengabdian sepanjang ini, saya yakin sudah kaya raya. Tapi beliau tidak. Berarti apa itu kalau disimpulkannya? Ternyata pengabdian dan karya itu tidak selalu memerlukan dukungan fasilitas yang mewah. Kalian bisa mengabdikan dirimu untuk bangsa ini di titik manapun posisi dan kedudukanmu sekarang. Beliau ngawali sejak hanya jadi wartawan, terus jadi aktivis, terus jadi intelektual, baru masuk ke dunia politik, jadi diplomat, sampai jadi menteri. Dan beliau senantiasa mengabdi untuk bangsa ini. Dan kecintaan pada bangsa bisa dilakukan dalam profesi apapun. Ini menurut saya yang keenam yang bisa kita teladani dari beliau. Oke, kita lanjutkan. Yang teladan-teladan sudah ya. Ada beberapa quotes, gagasan dari beliau yang mungkin menurut saya penting untuk kita renungi. Ini kalimat menarik dari beliau. Dalam negeri kita, janganlah kita yang menumpang. Kita itu yang punya negeri ini. Tapi kalau apa-apa bukan milik kita, akhirnya kita jadi penumpang. Jadi ini menolak status untuk kita jadi penumpang. Kita harus jadi supirnya. Kita harus, kita ini yang punya mobil. Jadi kita harus yang mengendalikannya, mobil ini mau kemana. Kalau kita hanya jadi penumpang, ya kita berarti tidak punya hak untuk ngatur arahnya kemana. Dalam negeri kita, jangan kita yang menumpang. Syaratnya mandiri dan berdaulat. Kalau kita masih banyak ketergantungan ini itu pada yang lain, kita berarti masih menumpang pada yang membuat kita ketergantungan. Kita tidak mandiri, kita tidak berdaulat. Mau apa-apa, kita takut. Karena nanti kalau yang ngasih tumpangan kita protes, kita tidak bisa apa-apa. Ini jadi pahit sekali, padahal kalau itu kendaraan, itu kan milik kita. Tapi statusnya kita kayak orang luar yang numpang. Ini nasib buruk kita. Syaratnya tadi ya, mandiri berdaulat. Yang kedua, percaya diri. Bangga dan mantap sebagai bangsa dan yakin bangsa ini bisa. Kalau tidak, kita akan tetap jadi penumpang sampai besok. Bukan pemilik. Jadi percaya dirilah. Belakangan sudah mulai banyak orang-orang yang apatis, orang-orang yang sinis, orang-orang yang tidak bangga dengan bangsanya, dengan negerinya. Ya tentu saja orang-orang seperti ini sulit diharapkan akan mengabdi, akan berikhtiar sekeras mungkin untuk kejayaan dan kemajuan bangsa ini. Semoga fenomena-fenomena negatif di sekeliling kita tidak membuat kita apatis, tidak membuat kita sekedar nyinyir, sinis, apalagi terus bermindset negatif. Mari tetap kita percaya diri, mari tetap kita optimis. Bangsa ini masih punya banyak sumber daya untuk maju, untuk berkembang, untuk meningkat, untuk memuncak. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Mari masing-masing kita mengabdi sesuai jalan kita, sesuai
takdir kita masing-masing. Karena sering saya bilang, negeri ini, bangsa ini wadahmu. Tidak mungkin kalian hidup tanpa wadah. Kalau wadahmu rusak, kalian juga akan pontang-panting. Kalau wadahmu beracun, ya kamu juga akan keracunan. Kalau wadahmu kotor, kamu akan ikut kotor. Jadi semoga jadi kepedulian kita semua. Lanjut. Ada kalimat menarik lagi. Ini merunungnya harus agak panjang. Beberapa kali kita ketemu fenomena seperti ini. Kata Agus Salim, Tuhan tidak meminta manusia untuk membantu memerangi kebatilan. Tetapi Tuhan mengajarkan manusia untuk berdoa, memohon bantuan kepadanya dalam memerangi kebatilan. Ini kalimat ini sebenarnya mengkritik mereka yang GR, yang merasa bahwa aku berjuang kebenaran, aku menegakkan kalimat Tuhan dan lain sebagainya itu. Apa Tuhan tidak bisa menegakkan kalimatnya sendiri? Seolah-olah kita yang bantu. Ini kalimat ini mengkritik orang-orang yang mengklaim dirinya pemegang kebenaran. Kemudian memaksa orang lain dengan atas nama agama atau atas nama bangsa untuk berjuang dengan cara yang sombong, keras. Merasa akulah satu-satunya yang benar, yang hebat. Pada akhirnya perjuangan melawan kebatilan berubah jadi kesombongan. Yang menurut Haji Agus Salim melahirkan kebatilan yang baru. Jadi perjuangan melawan kebatilan melahirkan kebatilan yang baru karena pejuang-pejuangnya mengambil jalan yang keliru. Apa jalan keliru itu? Dia merasa mampu, dia merasa bisa, dia merasa yang paling tinggi. Kemudian mengambil jalan yang keras, yang negatif untuk menegakkan kebenarannya. Jadi menegakkan kebenaran dengan cara fanatik dan arogan. Terus disindir, enggak, Tuhan tidak minta manusia membantu memerangi kebatilan, tapi mengajari manusia untuk berdoa, memohon bantuan pada Tuhan dalam memerangi kebatilan. Berarti apa? Kalau begitu jangan berjuang memerangi kebatilan. Lu berjuanglah, itu kalimat yang bawah. Berjuanglah melawan kebatilan, tapi jangan merasa paling benar. Jangan mengira kebenaran memerlukan jasamu. Kemudian dalam berjuang, mintalah petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena kemenanganmu itu bukan hasilmu semata, tapi karunia anugerah dari Tuhan. Berjuanglah, lalu berdoalah, dan tawakallah. Sadarilah bahwa kesadaranmu untuk berjuang, kekuatanmu untuk berjuang, dan juga sukses tidaknya perjuanganmu, semuanya sumbernya hanya Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa aku ini membantu Tuhan, memperjuangkan Tuhan, membela Tuhan. Tidak. Yang butuh kamu, bukan Tuhan. Ini sindiran ya dari beliau. Bagi kita yang kadang-kadang lupa diri, arogan. Merasa bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling hebat. Cara pandang yang lain, pendapat yang lain itu pasti salahnya. Ini yang disebut arogansi, kesombongan. Ini yang oleh Haji Agus Salim disebut kebatilan yang baru. Kalau kata Imam Syafi'i, seperti orang yang mencuci dengan air kencing. Niatnya bagus membersihkan, tapi hasilnya nambah kotor, nambah najis.
Baik, ini salah satu nasihat ya dari beliau. Yang ketiga, ini yang sering sekali dikutip orang. Leiden is leaden. Pemimpin itu menderita. Ini bagi saya harus kalian internalisasi ya. Kalian masukkan, kalian ingat-ingat dalam dirimu bahwa jadi pemimpin itu menderita. Kepemimpinan itu berarti beban. Pemimpin sejati berarti bukan menikmati keuntungan, fasilitas, kehormatan, tetapi memikul beban, tanggung jawab, resiko. Dan itu pahit. Ya. Jadi mencari penderitaan ini di kita itu kadang-kadang ya dibelani. Nyogok, dibelani. Melakukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, bisa habis ini, habis itu. Padahal dia sedang menuju penderitaan. Jadi kepemimpinan itu penderitaan. Berarti pemimpin harus siap menderita. Kepemimpinan itu pengorbanan. Jadi seorang pemimpin harus siap mengorbankan kenyamanan pribadi. Mendahulukan kepentingan orang lain. Siap terluka, siap sakit demi yang dipimpin. Kepemimpinan itu menuntut keteguhan moral menghadapi penderitaan. Bahkan bukan hanya penderitaan fisik, tekanan batin, dilema etis, kesepian, keputusan yang berat, dikritik sana-sini, diserang sana-sini. Jadi leiden is leaden. Pemimpin itu menderita. Kalau tidak siap menderita, jangan jadi pemimpin. Kalau hanya ingin enaknya saja, jangan jadi pemimpin. Jadi resikonya besar jadi pemimpin itu. Tidak gampang-gampang. Dan itu dipraktekkan langsung oleh beliau Haji Agus Salim. Bahkan sampai beliau terakhir hidup beliau ya masih ngontrak. Penderitaan ini, penderitaan itu tidak masalah bagi beliau. Dibuang ke sana, dibuang ke sini, di masa perjuangan tidak masalah bagi beliau. Beliau siap. Karena memang beliau punya filosofi pemimpin itu menderita. Ini kalau kita sambungkan dengan hadis, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita semua ini pemimpin di lingkup kita masing-masing. Berarti apa? Ya tidak usah heran, tidak usah kaget kalau kalian merasa dalam hidupmu selalu saja ada masalah, selalu saja ada penderitaan. Kamu pemimpin. Itu kalau dikonklusikan lagi berarti ya memang hidup ini penderitaan. Ini banyak filosof yang bilang begini ya. Yang jelas besok-besok kalian ingat prinsip ini ya. Saya tahu di antara yang ngaji filsafat malam hari ini langsung atau tidak langsung pasti nanti 1-2 akan yang ada yang menjelma jadi para pemimpin bangsa ini. Ingat-ingatlah bahwa pemimpin itu menderita. Kalian harus mau berkorban. Jangan mencari enaknya saja, mencari nyamannya saja. Kalau ingin enak, jangan memimpin. Kalau ingin memimpin, siapkan diri untuk menderita. Kalau ingin enak saja, ngaji filsafat saja. Santai kamu tinggal duduk, santai mendengarkan, ngopi, setengah-setengah ngantuk. Nyaman kalau ingin itu. Tapi kalau mau jadi pemimpin, siaplah menderita. Kenapa sih sekarang banyak orang nganggep Gen Z itu mudah menderita, gampang drop,
Sebenarnya keywordnya adalah kesiapan. Mulai sekarang ya, tanamkan dalam dirimu satu mindset bahwa hidup ini tidak mungkin enak terus. Hidup ini tidak mungkin nyaman terus. Hidup ini pasti kadang enak, kadang tidak enak. Pasti kadang senang, kadang tidak senang. Pasti kadang manis, kadang pahit. Siapkan itu mentalmu. Jangan sampai kalian kalau pas manis lupa diri, kalau pas pahit putus asa. Jadi siap senang, siap susah. Tapi kalau kamu jadi pemimpin, harus siap susah. Kenapa? Karena mungkin ada yang enak-enak di depanmu, tapi kamu harus berani mengorbankannya. Demi apa? Tanggung jawab kepemimpinan. Ya karena pemimpin tanggung jawabnya besar. Itulah kenapa ada banyak cerita, termasuk dulu waktu kita mengkaji beberapa tokoh besar, raja dan pemimpin, termasuk Umar bin Abdul Aziz, dulu pernah kita bahas, waktu beliau dibaiat jadi khalifah, yang terjadi apa? Menangis. Pulang dan nangis berhari-hari. Sampai keluarganya bingung. Kenapa? Karena jadi pemimpin itu beban yang berat. Ya kebalikannya sekarang ya, kalau jadi pemimpin terus jadi gitu, kamu pawai, senang-senang, pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan kemenangan itu. Padahal kalian sedang merayakan penderitaan. Kenapa? Jadi pemimpin itu menderita. Haji Agus Salim yang bilang. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Semoga teladan dari beliau sedikit banyak bisa kita ikuti. Karena ada banyak wisdom, ada banyak hikmah yang rasanya masih nyambung saja, masih relate saja dengan kondisi kita saat ini. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.